Kita akan membahas sesuatu yang luar biasa nih. Kita akan membahas bagaimana seseorang bisa survive dari sebuah penyakit yang sebenarnya mematikan dan menakutkan sekali, yaitu leukemia atau kanker darah. Ini adalah seorang survivor cancer dan jadi dokter ya sekarang ya. Jadi dokter ya. Kita undang aja ini Ajeng dan ibunya Mintarsih. Apa kabar? Ajeng ya? Ajeng. Berarti ini ibunya. Iya. Nah. Kamu siapa kamu? Saya Aulia. Auliani. Apa kabar? Amnesia ya? Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, oke, coba Jeng, kamu ceritain saya dulu apa yang terjadi. Kapan penyakitnya apa, kenanya kapan, dan pokoknya awal-awalnya cerita dulu. Jadi seingat saya ya, waktu kelas 5 SD, kira-kira kalau nggak salah, itu saya sakit, kalau kata dokter sih karena leukemia. Leukemia itu kanker darah. Terus, ya sebenarnya waktu sakit itu saya nggak tahu sih sakit apa. Karena Apa rasanya apa waktu itu? rasanya kayak sakit biasa, kayak sakit demam berdarah gitu. Jadi demam, Panas, demam gitu ya. terus pucat, lemas, ada biru-biru, memar-memar gitu. Oke, ya keluar biru-biru sendiri ya. Memar. Itu aja sih waktu yang dirasakan sih. Oke, cuman terus itu. apa tuh setelah dapat diberitahukan leukemia, kamu 5 SD pasti belum ngerti dong leukemia apa kan? Belum. Masih pokoknya. Malah nggak tahu kalau kena leukemia sebenarnya. Kenapa nggak tahu? Nggak dikasih tahu? Nggak. Sama orang tua nggak dikasih? Oh, ibu nggak kasih tahu. Iya, enggak. Kenapa ibu nggak kasih tahu? Jadi emang pertama itu ketika masuk pucat kan, jadi di RL itu bintik-bintik kayak DB. Jadi emang kita taunya DB gitu pertama kali. Lalu dokternya bilang ini harus ditransfusi karena trombositnya itu sampai 40, tinggal Sampai 40. Iya. Oke. Jadi harus transfusi 1 trombosit, tapi nggak mau naik Oke. sedikit. Berarti Naik curiga sedikit. nih ya, Iya. kenapa begitu ya? Terus berikutnya ditransfusi 2, 1 lagi, malah turun gitu. 1 minggu disuruh pulang dulu, tetapi dokter mengatakan bahwa seminggu lagi dokter curiga kalau ini mungkin penyakit itulah leukemia gitu. Nah saat itu kami sudah merasa ini ya nggak enak gitu. Benar waktu 1 minggu berikutnya di BMP. BMP apa itu BMP? Diambil sumsumnya. Oh ya oke. Jadi dokter mengatakan di di sela-sela gitu di sini diambil sumsumnya dicek untuk gitu. diperiksa. Dan ternyata apakah leukemia atau tidak. Waktu itu ternyata bukan. Bukan leukemia. Dokter mengatakan anemia aplastis. Oke. Anemia aplastis, lalu diberi vitamin dan sebagainya. Tetapi makannya itu susah gitu. Nah, lalu ketahuannya leukemia? Berikutnya setelah dia masih sekolah ya, habis itu sekolah lagi biasa, tetapi ketika pulang sekolah badannya sakit semua. Jadi nggak tahu dia tidur bareng-bareng saya, anak saya yang adiknya tiduran di tempat tidur siang, itu dia tahu-tahu kesakitan. Aduh Bu sakit, jadi kayak ditusuk-tusuk, dia bilang ditusuk dari kakinya aja waktu itu yang sakit, jadi telapak kakinya sampai nggak bisa jalan gitu. Bisa jalan, akhirnya kami membawa lagi ke rumah sakit. Dan dicek? Belum waktu itu dilihat, di foto juga nggak ada tulang-tulangnya, semua bagus, nggak apa-apa. Lalu ketahuannya dari mana? Lalu dokter mengatakan ini harus dicek ulang gitu. Dicek ulang, saya bilang kan barusan dicek gitu, masa baru 1 bulan ya, 1 bulan berikutnya masa dicek lagi gitu. Nah dokter bilang mungkin ada perkembangan lain. Dan dicek lagi? Iya, ternyata, di BMP lagi. Ya ketahuannya kapan? Ya itu masih di rumah sakit waktu itu. Itu baru ketahuan leukemia? September ya, terus tengah malam saya dipanggil sama dokter Sumantri itu kalau
positif Kalau anaknya leukemia. Iya. Terus ibu bagaimana begitu tahu leukemia? Ya dunia saya gelap ya rasanya. Yang saya mau tahu ya, sebagai orang tua, saya juga orang tua ya, saya mau tahu gimana rasanya Anda menahan fakta, menutupi itu ke anak Anda. Kan Anda pasti ingin seakan-akan bisa tersenyum di depan Ajeng kan? Itu gimana perang batin Anda? Ya kalau saya mau nangis, biasanya saya ke kamar mandi rumah sakit. Saya duduk di situ. Nangis di kamar Iya. mandi? Tapi saya tetap optimis. Dalam hati saya optimis. Tapi yang namanya manusia, saya tetap ini ya. Ya orang ada yang mengatakan, Bu ini harus dikasih ini biasa ya. Ada tidak momen-momen ibu berpikir bahwa wah anak saya akan meninggal? Iya. Ada iya, dong pasti? Iya. Ada lintasan pikiran itu ada ya? Iya. Nah apa yang anda pikirin apa itu pada saat itu? Terburuknya gitu ya? Iya. Karena yang namanya banyak sih teman-teman di situ yang seusia dia banyak yang meninggal. Yang sakitnya kayak. Anda siap pada saat itu? Ya akhirnya saya. Mau tidak mau? Iya. Saya memang mengatakan begini. Tuhan kalau memang karena waktu itu drop naik gitu ya setelah mendapatkan pengobatan dalam doa saya Tuhan kalau memang Tuhan izinkan saya merawat dia pasti Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik. Itu yang saya itu yang didoakan ya. Oke, terima kasih. Ajeng, saya loncat dulu. Saya mau tanya, yang bikin kamu survive apa? Selain pengobatan ya? Ya. Pastinya dukungan dari orang-orang di sekitar, keluarga, orang tua, tetangga, teman-teman, sekolah. Semua saya rasa orang-orang yang di dekat saya tuh kayak memberi semangat gitu, enggak? Kamu waktu cerita sedih, kenapa? Enggak sedih sih, mungkin lebih ke terharu aja. Karena? Enggak menyangka kalau betapa beruntungnya saya ditempatkan di lingkungan yang menyayangi saya, yang luar biasa memberi dukungan. Bahkan waktu saya sakit sampai sekarang pun tetap memberi dukungan gitu. Tetap memberi dukungan. Dan siapa itu orang-orang itu? Terutama pasti orang tua, mama ya, terutama karena kan dari sakit sampai sekarang mama yang terus ada di samping kan. Waktu sakit yang nungguin mama, yang selalu nemenin mama, terus papa juga, keluarga. Terus keluarga pasti, saudara-saudara. Oh tadi menyebutin mama terus-terusan ya? Iya. Terus gimana kamu terima kasihnya sama mama waktu benar-benar udah tahu mama luar biasa sekali? Pernah bilang apa sama mama? Kalau waktu kecil sih pernah bilang gini, aku nggak mau jadi besar, aku nggak mau jadi dewasa, aku mau kecil terus aja gitu. Terus mama bilang, memangnya kenapa? Soalnya nanti kalau aku jadi gede, mama jadi tua terus mama meninggal, nanti aku sama siapa? Gitu sih. Ya sampai sekarang masih tergantung juga sih sama mama ya. Rasanya kalau nggak ada mama ya ada yang kurang gitu. Saya pengen lihat dong kalau kamu ngomong sayang ke mama seperti apa. Mami, ucapan terima kasih sebanyak apapun, perbuatan baik apapun yang aku lakuin sama Mami mungkin nggak akan pernah bisa menggantikan, menebus semua yang sudah Mami lakukan buat aku. Terima kasih banyak ya Mami ya. Aku sayang Mami. Luar biasa ya. Kalau Anda sekarang di rumah sedang nonton dan ada ibu Anda di samping, mungkin Anda bisa melakukan hal yang sama.
Jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Sayang kalau cowoknya ganteng, ceweknya cantik, sayang gampang. Kalau ceweknya punya cancer dan memungkinkan turunannya punya cancer, sayang bisa batal loh.